Halo minasan, namaku Nami. Mari kita belajar bahasa Jepang online dengan Nina no Nihongo. Ima, nani ji, nani fun desu. Ima, 5時15分です。今、7時半です。今、何時ですか? Untuk menyatakan waktu, dalam bahasa Jepang, di belakang angka ditambahkan ji untuk jam dan fun untuk menit. Jika angka 2, 5, 7, dan 9 di depan fun, maka dibaca fun dengan F. Sementara angka 1, 3, 4, 6, 8, dan 10 dibaca pung dengan P. Jika angka 1, 6, 8, dan 10 yang berada di depan fu, masing-masing dibacanya dengan double P. Contohnya, ipung, ropung, hapung, dan jupung. Untuk bertanya, tinggal ditambahkan nan. Nanji desu ka? Jam berapa? Nanji, namfung desu ka? Jam berapa? Menit keberapa? Misalnya, jawabannya sekarang jam 7 lewat 10 menit. 7時10分です。Kata kerja mas, maseng, mashita, maseng deshita. Tulisannya memang masu, tapi dibaca mas, sama dengan des. Tulisannya desu, tapi dibaca des. Apa fungsi dari keempat kata kerja ini? Contohnya, watashi wa mai asa 6 時に起きます。watashi wa ashita 6 時に起きます。Setiap hari saya bangun jam 6. Besok saya akan bangun jam 6. Kesa 6 時に起きました. Tadi pagi saya bangun jam 6. Nah, fungsi daripada mas dan mashita adalah menyatakan keterangan waktu lampau dan sekarang. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris, present tense dan past tense. Jadi dalam bahasa Jepang juga ada present dan past tense. Cuman tidak sampai 16 seperti bahasa Inggris ya. Cukup dengan mas dan mashita. Jadi ingat saja kalau misalnya di belakangnya mas, berarti waktunya present dan future. Sementara kalau mashita berarti sudah lampau. Entah itu 1 detik yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 minggu yang lalu, dan sebagainya. Nah, untuk yang mas dan mashita adalah kalimat positif. Sementara untuk maseng dan maseng deshita untuk kalimat
negatif. Contohnya, watashi wa benkyou shimasen. Saya tidak belajar. Kino benkyou shimasen deshita. Saya tidak belajar kemarin. Jadi, tinggal diingat, kalau misalnya sudah ada maseng di belakang atau maseng deshita, berarti kalimatnya negatif. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya tidak atau saya bukan. Nah, di sini juga bisa disatukan dengan penanyaan jam. Misalnya, mai asa nanji ni okimasu ka? Setiap pagi bangun jam berapa? 6 ni okimasu. Saya bangun setiap pagi pada pukul 6 pagi. Contoh lain lagi. Kemarin belajar tidak? Kino benkyou shimashita ka? Jawabannya, hai, benkyou shimashita. Iya, saya kemarin belajar. Iie, benkyou shimasen deshita. Kemarin saya tidak belajar. Kata benda atau waktu, ni kata kerja. 6時半に起きます。4月3日に日本へ来ました。おととい運動しました。夜に仙台へ行きます。Saya bangun pukul 6.30. Tanggal 3 April, saya datang ke Jepang. Karena masta berarti sudah lampau. Lusa, saya berolahraga. Di sini juga lampau. Saya akan pergi ke Sendai pada malam hari. Fungsi daripada partikel ni di sini adalah untuk menunjukkan waktu ketika melakukan sesuatu. Jadi jam berapa saya bangun, kapan saya datang ke Jepang, dan kapan saya pergi ke Sendai. Ada juga kata benda yang menunjukkan waktu, tapi tidak dibubuhkan ni. Contohnya, kyou, hari ini, ashita, besok, asatte, besok lusa, kino, kemarin, ototoi, kemarin lusa, kesa, tadi pagi, konban, malam ini, ima, sekarang, mai asa, setiap pagi, dan lain-lain. Silakan dilihat di Minano Nihongo pelajaran 5. Dan ada juga kata benda penunjuk waktu yang boleh dibubuhkan ni dan juga boleh dibiarkan begitu saja. Contohnya, Nichiyoubi ni Nara e ikimasu. Saya akan pergi ke Nara pada hari Minggu. Nichiyoubi Nara e ikimasu. Tanpa partikel ni juga tidak apa-apa. Kata benda 1, kara. Kata benda 2, made. Made-nya di sini bukan made orang Bali ya, tapi made bahasa Jepang. Hachiji kara 4時半まで勉強します. Saya belajar dari pukul 8 sampai pukul 4. Lama sekali ya.
pasti pusing. Biasanya belajar konsentrasi itu 2 jam, tapi tidak apa-apa. Ini kan cuma contoh. Narakara Toyama made 5 時間 kakarimasu. Dari Nara sampai Toyama memakan waktu perjalanan 5 jam. Tergantung pakai apa. Kalau misalnya pakai Shinkansen mungkin lebih cepat. Fungsi dari kara dan made di sini adalah menunjukkan titik permulaan waktu atau tempat. Sedangkan made menunjukkan titik akhir waktu atau tempat. Selain dipakai bersama-sama, kara dan made tidak selalu dipakai bersama. Kadangkala juga terpisah. Misalnya, Fuji kara hatarakimasu. Saya bekerja dari jam 9. Hachichi kara benkyou shimasu. Saya belajar dari jam 8. Untuk menyatakan waktu atau tanggal mulai dan selesainya, kata benda yang diangkat pada topik dapat digunakan dengan des di belakang. Jadi misalnya, Ginko wa 9 時から 3時までです. Bank buka dari pukul 9 pagi sampai jam 3 sore. Hiru yasumi wa 12 時からです. Istirahat makan siang dari pukul 12. Jadi jelas ya minasang penggunaan kara dan made. Misalnya dari Jakarta sampai Bali memakan waktu 1,5 jam kalau memakai pesawat. Jakarta kara Bari made 1 時間半 kakarimasu. Kata benda 1, to, kata benda 2. Nah, partikel to di sini berfungsi untuk menyambung kata benda yang sejajar. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dan. Contohnya, yasumi wa doyoubi to nichiyoubi desu. Hari libur saya adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Kata bantu, ne. Mungkin sudah sering dengar ya, di anime atau di drama. Di belakangnya itu biasanya pakai ne. Kata bantu ne digunakan ketika mengharapkan persetujuan dari lawan bicara. Menegaskan atau menekankan. Mainichi 10 時まで benkyou shimasu. Setiap hari saya belajar sampai jam 10. Di sini mungkin maksudnya jam 10 malam ya. Jadi kan capek. Nah, jawaban lawan bicara dahen desu ne. Capek ya? Berat ya? Atau misalnya mainichi 8 時まで hatarakimasu. Saya setiap hari kerja sampai pukul 8 malam. Dahen desu ne. Capek ya? Nah, selain untuk menekankan bahwa itu capek, ini juga bisa untuk mengulang misalnya untuk menegaskan misalnya nomor telepon atau nomor mahasiswa atau yang lain dan sebagainya. Contoh di sini adalah Eka-san no gakusei bango wa 1, 2, 3, 4 desu. Nah, lawan bicaranya bilang 1, 2, 3, 4 desu ne. Atau misalnya kita ngasih nomor telepon ke orang. Yamada-san no denwa bango wa
desu. Nomor telepon saudara Yamada adalah 871-6813 desu ne. Nomornya sekian ya. Nah, dalam bahasa Jepang, kalau misalnya ada tanda strip, seperti strip 1, 2, 3, 4, itu biasanya dibaca no. Tapi tidak ada tulisannya, cuma dibaca no. Nah, untuk pelajaran 4, sampai di sini dulu ya. Cukup kompleks dan harus belajar banyak keterangan waktu serta angka. Gambatte kudasai minasan. Oke minasan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Bye-bye.